Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tafir yang saya mempresentasikan 10 aplikasi software. Yaitu yang pertama AutoCAD. AutoCAD merupakan sebuah perangkat lunak yang mengembangkan untuk menggambar dan menghasilkan gambar secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Maka dari itu AutoCAD dapat menghasilkan sebuah desain dengan kecepatan tinggi dan dapat dibuat dengan berbagai sudut pandang. Untuk fungsi AutoCAD, yaitu secara umum AutoCAD memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk salah satunya saja untuk mendesain pembangunan baik interior maupun eksterior serta kendaraan seperti pesawat atau mobil, membuat denah atau mengukur rumah menjadi lebih mudah untuk dapat menggambar desain berbagai macam objek seperti baut kunci, palu, kursi, lampu, dan lain-lainnya, untuk dapat melihat penampilan dari objek atau bangunan dari sudut pandang, untuk dapat membentuk 1-3 dimensi kedalaman objek atau pembangunan mudah untuk membuat ekspor hasil akhir desain ke dalam berbagai format dengan kualitas yang bagus. Untuk yang kedua, SAP 2000. Pengertian SAP 2000. SAP 2000 adalah software yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1970. Pada tahun selanjutnya, SAP mengalami perkembangan yang cukup berarti bagi pengembangan teknologi informasi. Peluncuran program pertama kali sejak tahun 1970 dengan versi awal merupakan program berbasis teks DOS. Input dimasukkan lewat teks format tertentu, kemudian dianalisis dan bisa ditampilkan hasil ataupun dilakukan pemeriksaan model struktur baik dalam bentuk teks maupun grafis. Walaupun demikian, perubahan terhadap model tetap harus dilakukan pada teks input data, tidak langsung pada tampilan grafisnya. Terus yang ketiga yaitu Hexcraft. Pengertian Hexcraft. Hexcraft adalah aplikasi yang diberikan secara freeware oleh Hydrologic Engineering Center US Army. Aplikasi Hexcraft ini dimenitik beratkan pada analisa hidrolika pada sebuah sungai, reservoir analysis system. Untuk parameter logis di Hexcraft, profil muka air, rencana hasil skenario permodelan. Dengan diketahuinya profil muka air sungai, baik profil memanjang ataupun profil melintang, maka dapat direncanakan dimensi saluran rencana ataupun ketinggian tunggul rencana sehingga tidak terjadi limpasan banjir. Terus yang keempat, ETABS. Pengertian ETABS merupakan program analisis struktur yang dikembangkan oleh perusahaan software Computers dan Structures Incorporated atau CSI, berasal dari penelitian dan pengembangan riset oleh Dr. Edward L. Wilson pada tahun 1975. Didirikan perusahaan CSI oleh Ashraf Habibullah. Untuk kelebihan ETABS, fitur fasilitas yang lebih lengkap, rencana struktur gedung lebih ringan dan dapat saat diinstal di komputer daripada SAP 2000. Lebih cepat dari melakukan running analysis daripada SAP 2000. Cepat saat melakukan permodelan struktur tampilan 2 dimensi dan 3 dimensi yang bisa di-uncover seluruh elemen tampilan yang hampir sama dengan SAP 2000 karena dibuat oleh perusahaan yang sama pula, sehingga Anda dapat bisa menjalankan SAP 2000 tidak bingung saat mengoperasi ETABS. Yang kelima, Plaxis. Pengertian Plaxis Unit Element Code for Soil and Rock Analysis adalah program permodelan dan processing metode elemen sehingga yang mampu melakukan analisa masalah-masalah geonetik dalam perencanaan sipil. Parameter tanah yang digunakan dalam program Plaxis diantaranya itu berat volume tanah kering, berat volume tanah basah, permeabilitas arah horizontal, permeabilitas arah vertikal, modulus yang sehingga position ratio, kohesi, sudut geser, sudut dilatasi. Keenam, AutoCAD Civil 3 dimensi. Pengertian AutoCAD Civil 3 dimensi adalah sebuah lini produk yang dikembangkan oleh Autodesk Link, di mana perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di California dan didirikan pada sekitar tahun 1990 oleh John Walker dan Dad Drake. Tools page adalah menu pull down sebagian atas toolbox
Toolbar yang berfungsi sebagai master command yang pusat pengaturan gambar. Tab Prospector berfungsi menampilkan berbagai jenis data yang digunakan sifil 3 dimensi. Tab Setting menampilkan dan mengatur berbagai style yang telah tersedia untuk masing-masing item data. Jumlah style dalam sifil 3 dimensi dapat terlihat banyak sekali. Dalam waktu beberapa jam, kreasi tampilan dan model untuk style dapat distandarkan. Yang ketujuh, SketchUp. Pengertian SketchUp. SketchUp yaitu aplikasi merupakan model 3 dimensi intuitif yang memungkinkan kita membuat dan mengedit model 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan teknik cara push and pull yang telah dipatenkan. Untuk jenis SketchUp yaitu SketchUp Max, SketchUp Pro, SketchUp Free. Fungsi SketchUp yaitu ada 10. Circle Arch, Pencil, Push and Pull, Select, Make Competence, Pen Bucket, penghapus atau erases, Line, Circle Arch. Terus yang ke-8, 3 dimensi max. Pengertian 3 dimensi max. 3 dimensi max merupakan software yang dapat membuat animasi 3 dimensi. Oleh karena itu, jika kamu berniat untuk membuat animasi 3 dimensi, baiknya kamu belajar dasar-dasar dari 3 dimensi max itu sendiri. Area kerja 3 dimensi yaitu ada menu, tab panel, command panel, viewport, main toolbar, object categories, command panel rollout, time slider, snap control, time control, viewpoint, navigation control. Untuk yang ke-9, aplikasi Global Mapper. Pengertian Global Mapper. Global Mapper adalah software GIS yang dikembangkan oleh Blue Marble Graphics, software pemetaan terbaik selain ArcGIS. Ini banyak digunakan lantaran fiturnya yang lengkap dan harga yang murah. Berikut 3 kegunaan utama Global Mapper yaitu generate kontur ke berbagai interval, generate watershed atau daerah aliran sungai secara otomatis, melihat data dam dengan berbagai tampilan seperti atlas, slide, aspek, slope, dan lain-lain. Yang ke-10, aplikasi State Pro. Pengertian State Pro adalah software desain analisis struktural untuk menganalisa desain, RCC, dan struktur baja. Software ini salah satu yang banyak dipakai dalam pekerjaan sipil maupun struktural. Aplikasi State Pro sering dipakai oleh teknik sipil, maka kegunaannya tidak jauh dari urusan kegiatan konstruksi. Berikut adalah pengerjaan desain struktur yang sering memakai State Pro. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.